saya tidak mengatakan bahwa di liberal tidak ada orang yang punya ilmu alat. Saya nggak mengatakan begitu. Saya juga tidak mengatakan bahwa di tekstual tidak ada orang yang punya ilmu alat yang baik. Dua-duanya punya. Cuma yang berisik biasanya justru yang tidak punya ilmu alat itu. Di dua pihak ada, dan itulah yang membuat mereka tidak berantem. Dan itulah yang kemudian belakangnya berantem. Dan itulah yang belakangnya yang kita sebut dengan adanya tidak moderat di situ. Karena mereka ini yang berisik dua-duanya. Dan pihak yang tidak punya ilmu alat itulah yang berisik. Masing-masing dua pihak ada. Masing-masing dua pihak. Karena kalau sungguhnya kalau yang punya ilmu alat di masing dua pihak ketemu tidak ada masalah. Karena tidak meriah. Atau santri yang kita hasilkan itu di satu sisi bisa dia dapat izin, di lain sisi dia juga menjadi mereka memahami tentang konsep moderat, ya, atau Islam moderat atau moderasi Islam. Mereka paham, tapi justru yang mempertajam, yang membuat berisik ketika terjadi jatuh. Istilahnya, di satu sisi kita digodok skill, keterampilan untuk menghafal, tapi di sisi lain kita tetap diisi, ya. Artinya tafakuh bidinnya tadi itu tetap kita tetap diutamakan. Saya kira ini adalah karakter DDI di dalam menggodok para penghafal. Sebelum kami juga persilakan untuk adakan dialog interaktif terkait dengan materi dari Pak Prof tadi dengan Ibu Doktor, kami masih ingin menyapa ya ayahanda kami satu lagi, ya, Dr. Badruddin. Kepada Guru Tak Badruddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puang Hilmi. Tetapi selama ini saya sebetulnya lebih akrab kalau panggil Kak Hilmi, karena sejak 10 tahun yang lalu kami berinteraksi dengan beliau, selalu panggilnya seperti itu. Cuman kemudian saya juga sampaikan salam hormat kepada narasumber kita pada malam ini. Kalau tidak salah, saya pernah japri WA secara pribadi ketika beliau ada di Universitas Utara Malaysia. Salam Prof, dari Badruddin Kadas, alumni UUM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian Kanda Rektor IAIN Gorontalo, ya, kami juga sering berinteraksi dengan beliau. Kemudian Kanda sahabat semua, narasumber kita, Ibu Aisyah Arsyad, ya. Ya, kalau bukan karena Zoom, saya belum kenal beliau kalau di UIN dan alumni Mangkoso. Kemudian yang lain-lain juga, saya lihat di sini juga ada Kanda Taharudin. Sebelumnya sebetulnya ini lebih pantas dipanggil Guru daripada saya. Siap Pak Dokter. Karena beliau sangat, saya, kalau di sini saya lihat di room ini saya paling junior di sini, ya. Kemudian ya kita memang ini sekarang kebetulan kalau saya memang kajiannya selalu sejak di pondok dulu selalu lebih banyak konsen ke teknologi informasi dan komunikasi. Ya, makanya dulu di pondok saya satu rumah dengan Ustaz Selamet. Sampai sini di Makassar, tapi jatuhnya di jurusan dakwah Universitas Muslim Indonesia. Dan apalagi namanya. Yang saya mau sampaikan sebetulnya kita ini alhamdulillah sekarang ini dengan pandemi COVID-19 sebetulnya banyak sekali yang kita
satu hal yang dulu hanya selalu didiskusikan di kampus dan selalu saya juga kasih materi ke mahasiswa soal kuliah online dan macam-macamnya. Tapi sekarang ini kita sudah dipaksa dengan COVID, Zoom ini ternyata baru juga saya sadar beberapa tahun yang lalu ketika saya ikut beberapa pelatihan online, saya baru sadar kalau ternyata dulu diskusi kita dengan mentor-mentor dari luar menggunakan Zoom. Dan kita menyatu dengan Zoom ini. Dan sekarang ini memang kita juga sudah masuk pada sebetulnya era baru teknologi informasi dan komunikasi, di mana kita ini generasi-generasi milenial istilahnya memang harus tangkap ini. Karena kalau tidak ya memang kita pasti akan jauh ketinggalan. Karena sekarang ini era baru teknologi informasi dan komunikasi, semua media sudah menyatu. Tadinya itu terpisah-pisah, antara radio terpisah sendiri, televisi terpisah sendiri, kemudian media surat kabar dan sebagainya. Tetapi sekarang ini dengan teknologi informasi, media itu menyatu dalam satu dan masing-masing tetap ada pada fungsinya. Tetapi dengan teknologi ini, apalagi namanya, kita bisa menikmati semua itu. Kita bisa dengar radio, kita bisa nonton televisi dengan teknologi dan seterusnya. Oleh karena itu, saya sangat berikan apresiasi kepada pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo, dan terus terang, mohon maaf, ini saya juga mungkin tidak minta izin. Saya masuk juga live. Kebetulan saya ada beberapa media online. Salah satunya namanya itu nusalain.com. Kemudian ada juga FB-nya, dan kegiatan kita ini saya juga live lewat akun nusalain.com ini. Saya kira itu, kemudian hal-hal lain saya kira apalagi namanya, saya tidak banyak komentar dengan narasumber kita. Saya hanya seperti itu yang perlu saya sampaikan, dan ini saya harap bahwa bisa dikembangkan terus, bukan hanya pada masa pandemi ini, tapi saya kira ini sudah akan terus-terus. Sekalipun pandemi hilang, ini fasilitas ini juga tetap akan kita pakai terus. Terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Sapa Menyapa kita akan kita lanjutkan setelah dialog atau tanya jawab. Kami bacakan terlebih dahulu, ada pertanyaan yang masuk lewat WA kami, yaitu pertanyaan pertama terkait dengan materi pertama buat Profesor Dr. Kiai Haji Andre Guruta Muhammad Asy'ari, MAG. Pertanyaannya sangat menarik tadi, Pung, paparan atau materi yang telah Andre Guruta narasikan terkait dengan moderasi Islam. Bahkan kami pernah membaca beberapa literatur atau referensi seorang ulama Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa, maupun Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad mengatakan jika terdapat 99 alasan untuk mengatakan orang lain itu kafir, namun belum ditemukan satu alasan untuk menyatakan keislaman, maka mereka peganglah satu alasan itu agar tetap mengatakan bahwa orang lain itu Islam. Jadi andai kata narasinya 199 ada konotasi kekafirannya, tapi ada satu narasi keislamannya, masih orang itu tetap diklaim Islam. Fenomena terjadi sekarang ini terkait dengan masalah takfiri, ya, terkait dengan Islam radikal dan sebagainya. Ini sebenarnya menghantui warga Adarya. Kira-kira apa tawaran konsep yang Andre Guruta berikan kepada kami generasi muda di warga Adarya agar bisa memberikan terapi bagi masyarakat, memberikan solusi agar masyarakat tidak memberikan kata atau statement takfiri tersebut. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua masih terkait dengan materi moderasi Islam. Katanya dalam sejarah Islam banyak sekali para ulama yang terkena tuduhan kafir hanya karena berbeda pandangan. Tidakkah Imam Syafi'i pernah dianggap sesat dan hampir dihukum mati? Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, Abu Hanifah,
semua pernah dipenjara dan disiksa. Bahkan Imam Al-Biqai dituduh kafir hanya karena memasukkan perjanjian lama dalam tafsirnya. Imam At-Tabari, mufassir ternama, juga pernah ditabrak sesat. Saya kira klaim-klaim kesesatan sekarang ini sangat aktual sekali di Indonesia. Saya juga memohon solusi agar bisa mengkanter orang yang memberikan statement atau pernyataan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Saya kira Andre Guruta Pak Prof nanti bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaan yang selanjutnya terkait materi tafsir pragmatis kepada Kakanda Dr. Aisyah Arsyad MA, yaitu sangat menginspirasi dan menarik sekali paparan Kakanda tadi terkait dengan masalah tafsir pragmatis, bahwa sesungguhnya selama ini tafsir itu dikonotasikan hanya milik para mubalik, hanya milik para mufassir. Ternyata setelah kami mengikuti kajian tafsir pragmatis yang diselenggarakan oleh PDDD Wajo ini, bahwa sesungguhnya tafsir itu sudah masuk ke tataran grassroots, masyarakat awam pun bisa untuk mengimplementasikan terkait dengan masalah tafsir ini. Maka oleh karena itu, bagaimana kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ingin mengadakan interpretasi tapi tidak mempunyai ilmu alat, tapi cuma bersandar kepada bacaan-bacaan umum yang ada di Gramedia. Apakah kami salah untuk menginterpretasi ayat? Mohon penjelasan dari Kakanda Dr. Aisyah Arsyad. Kepada kedua pemateri, kami persilakan untuk menjawab. Kami persilakan dulu pemateri pertama, Profesor Dr. Andre Guruta, Prof. Asy'ari. Tafadhol. Ya, yang pertama, saya mengapresiasi dan pertanyaan yang luar biasa dari saudara tadi, bahwa Islam radikal yang mungkin identik dengan Islam kanan, ya. Kemudian kalau liberal kita kenal atau identik dengan Islam kiri, ya. Yang kita pahami berdasarkan sabda Nabi, anjuran untuk saling menghargai dan tidak saling mengkafirkan, yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah, bahwa ahsin man asa'a ilaika, itu kita harus lakukan dengan tidak harus melontarkan ucapan yang menyakitkan, ya, sebagai da'i ataupun mubalik, ya, ataupun mursyid, apalagi di dunia akademisi itu kita sangat hati-hati dalam melontarkan ucapan ataupun tanggapan terhadap siapapun, apalagi kalau misalnya kita kenal orang itu adalah muslim, kemudian karena hanya satu kehilapan perbedaan kemudian lantas kita mengkafirkan, itu sangat disayangkan. Dan hal-hal yang kontroversial pun sebenarnya tidak harus sejauh mengkafirkan. Justru kalau kita kaitkan dengan bahwa Imam Syafi'i dan imam-imam mazhabul arba yang lain pun juga pernah terancam, bahkan sempat dipenjara, itu merupakan satu hikmah sebenarnya di balik perbedaan itu. Jadi ketika misalnya ada kelompok-kelompok radikal, ya, yang sebenarnya mereka juga tidak harus melontarkan ucapan yang sampai mengkafirkan, disebabkan karena kelompok yang mereka tuding atau mereka anggap sebagai kafir justru kalau berdasarkan ayat Al-Quran bisa lebih bagus daripada orang yang mengkafirkan itu. Ya, dalam Al-Quran jelas dalam surat Hujurat, wala yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Nah, boleh jadi kelompok ataupun seseorang yang mengkafirkan itu, ya, orang yang dikafirkan itu kalau berdasarkan ayat itu, makna implisit dari ayat itu bahwa justru yang dikafirkan itu bisa lebih bagus, ya. Oleh karena itu ada satu ungkapan oleh Syekh Yusuf Qaradawi tadi, ungkapannya bahwa ketika ada seseorang siapapun yang merendahkan orang lain, bahwa pada hakikatnya orang itu sebenarnya belum memahami makna Islam secara filosofis, belum mendalami Islam yang sesungguhnya.
Oleh karena itu, Islam itu tidak harus dipahami sepotong-sepotong. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Untuk hulufi silmi kafah. Nah, kelompok radikal, ya mungkin masuk kategori itu. Orang-orang yang mengkafirkan itu sebenarnya masuk di kelompok radikal itu. Yang juga memahami kadang jihad itu dengan hanya berperang. Ya. Misalnya di Poso, di Sulawesi Tengah, kaum mujahidin datang hanya tujuan berperang, padahal pemaknaan jihad itu berdasarkan yang juga disabdakan oleh Rasulullah dengan memerangi hawa nafsu, mengendalikan diri, dengan bersabar, dengan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan sesuatu yang kontroversial misalnya adalah bagian dari jihad. Ya. Saya pikir yang terkait dengan pandangan ataupun pendapat saudara tadi tentang perbedaan yang kontroversial antara beberapa ulama tadi, itu justru kalau berdasarkan sabda Nabi, perbedaan itu justru menjadi rahmah, ya. Khilaf ummati rahmah. Jadi saya pikir itu mungkin Ustadz Zubair yang dapat saya gambarkan. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan oleh Andre Gurunta, ada Ustadz Helmi Aliapi mungkin bisa menambahkan, dan ada sahib saya, Rektor Gorontalo, Pak Lahaji, mungkin bisa menambahkan, dan teman-teman yang lain. Ini mungkin Ustadz yang dapat saya kaitkan dengan pertanyaan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah letaknya ketawaduan seorang ulama Andre Gurunta ketika memberikan paparan klarifikasi. Tidak ada kemutlak-mutlakan. Kami salut Pak Prof terhadap karakter beliau ini yang sangat tawadhu sekali dalam hal memberikan narasi-narasi keilmuan. Mata'anallah bitul hayatik wa nafa'ana bilamik. Syukran Pak. Kemudian kami beralih kepada penanya yang kedua, yaitu buat Kakanda Dr. Aisyah Arsyad. Kami tambahkan sedikit lagi baru masuk di WA. Bagaimana Kanda kita ini sebagai mahasiswa ketika kita ingin menginterpretasi atau menafsirkan ayat Al-Quran, namun terbatas di ilmu alat. Tapi bacaan kita ini hanya bacaan-bacaan di buku Gramedia. Padahal Kakanda tadi mengatakan seyogianya kita itu memahami Al-Quran bukan cuma teks, tapi konteks terkait teori kontemporer. Bahkan kalau perlu kita integrasikan keilmuan kita, itu baru kita berusaha untuk menafsirkan atau menginterpretasi Al-Quran tersebut. Nah, itu pertanyaan pertama kan. Pertanyaan kedua, terkait dengan masalah tafsir pragmatis, kami tadi katanya mengikuti terkait dengan masalah webinar terkait dengan masalah akselerasi halal. Ya. Katanya Prof. Musdah Mulia bahwa sesungguhnya umat Islam ini terlalu tekstual sekali sehingga susah memahami Al-Quran secara totalitas, secara komprehensif. Bahkan kalau bicara masalah halal, konotasinya pastilah yang haram itu babi. Padahal konotasi halal itu banyak aspek yang harus dilewati atau dikaji semakin mendalam. Bagaimana posisi orang yang terlalu kontekstual, menggunakan analisa atau menggunakan pendekatan teori kontemporer dan menafikan teori klasik. Dan ini fenomena yang terjadi sekarang ini. Kepada Kakanda Dr. Aisyah Arsyad, kami persilakan untuk memberikan paparan atau klarifikasinya. Tafadhali. Ya, syukran Ustadz ya, Adinda. Ya, menarik tadi pertanyaannya ya, bahwa implementasi ayat yang dilakukan dengan keterbatasan alat. Iya. Nah, ini ibaratnya saya ingin memberikan semacam ilustrasi. Misalnya seorang arsitek punya ilmu, punya teori dan sebagainya, tetapi tidak punya tukang, maka kehebatan apapun yang dimiliki dalam kepalanya, tapi tidak punya tukang untuk mengerjakan, maka ide itu tetap hanya tinggal di kepala dan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, ini sebetulnya sama dengan kebutuhan kita terhadap alat dalam penafsiran. Jadi, ilmu alat itu adalah ilmu yang utama. Ya, ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mau memasak,
resep sudah banyak di kepala, tapi tidak ada panci, tidak ada pisau, tidak ada bahan ada, tapi alat-alat itu tidak ada, ya tidak bisa jadi. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi ada ilmu alat yang primer yang memang harus dimiliki. Dan dalam tafsir yang banyak kita pelajari di perkuliahan misalnya, ada yang namanya tafsir tahlili, ada yang namanya tafsir maudu'i. Ada 4 macam sebetulnya metodologi, tetapi yang banyak sekali kita gunakan adalah bagaimana menafsirkan ayat secara tahlili dan bagaimana menafsirkan secara maudu'i. Ini minimal 2 alat ini yang harus kita gunakan. Tahlili misalnya ada 4 macam alat bantu yang harus kita ketahui betul. Yang pertama adalah ilmu lafaz, mufradat. Ya, yang kedua adalah ilmu munasabah, yang ketiga ilmu sababun nuzul atau konteks sosiohistorinya, dan yang ketiga adalah pendapat para mufassir. Ya, ini adalah ilmu alat di dalam metode tahlili. Nah, metode maudu'i yang pasti lebih banyak lagi. Tentu saja menafsirkan ayat ya tidak serta-merta juga ya, tetap harus ada alat yang harus kita gunakan. Nah, antara lain kalau 2 metode tadi yang digunakan, nah itu adalah dasar. Nah, ini yang saya bilang tadi, dalam integrasi keilmuan, kita hanya jangan berhenti sampai di situ. Kita masih membutuhkan ilmu-ilmu alat yang lain. Nah, sama sekalian menjawab dari penanya kedua tadi, bahwa ilmu konteks juga, nah ini mungkin terkait dengan materi pertama ya, di dalam penafsiran juga ini butuh moderasi, butuh sikap wasatiyah. Ya. Moderasi dalam arti bahwa kita bisa menggabungkan atau berdiri pada posisi posisi tengah-tengah antara ilmu teks dan ilmu konteks. Jadi tetap saja ketika konteks yang kalau konteks yang dimainkan, maka khawatirnya di sini adalah seperti kita kena ayat sebagaimana misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 48, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan sampai kita juga menafsirkan dengan hawa nafsu. Ini juga tidak boleh. Nah, yang bisa mengikat kita untuk tidak menafsirkan secara hawa nafsu biasanya itu ilmu alat. Maka ilmu alat ini penting. Makanya di sini sebetulnya ya tidak ada salahnya kita promosikan bahwa DDI itu adalah tempatnya memahami, mempelajari ilmu alat. Ya, saya secara pribadi jujur saja bahwa kenapa saya masih menyekolahkan anak saya di DDI, salah satunya karena bagaimana berkembangnya misalnya sekolah-sekolah Islam terpadu di kota-kota Makassar ya. Kita memilih itu bebas memilih dengan sistem dan manajemen yang sangat bagus, yang Islami lah kalau kita bilang. Tetapi ada hal yang ya saya secara pribadi mencari dan itu tidak ada, dan adanya di DDI. Apa itu? Ilmu alat, ilmu nahwu shorof, ilmu balaghahnya itu yang tidak banyak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada sekarang ini, termasuk lembaga pendidikan Islam. Nah, ini menjadi jualan kita sebetulnya orang DDI ini. Ya, bahwa ilmu alat ini orang DDI itu sudah punya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memperkaya dengan ilmu-ilmu humaniora yang lain yang akan menambah khazanah metodologi kita. Jadi, saya kira sudah mencakup tadi ya penanya kedua bahwa kita tidak bisa juga hanya mengandalkan dengan ilmu konteks, misalnya tadi akselerasi tentang halal, bagaimana tentang babi, tetap kita harus memaknai secara linguistik ya, tetap kita maknai seperti apa pemaknaan yang ada ketika ayat itu misalnya turun. Jadi itu konteksnya kan di situ tetap hadir. Nah, olehnya itu dalam keilmuan kita, ilmu Islam ya, terutama dalam ilmu syariah misalnya, dikembangkan lagi kan sekarang ini sebagaimana yang pernah digagas oleh Asy-Syatibi, ilmu maqasidus syariah, bahwa kita harus bagaimanapun bebasnya cara berpikir kita, tetapi harus diikat dengan apa maqasidus syariahnya. Tetap kembali kepada 5 ilmu pokok tadi itu, kuliatul khams ya. Jadi syariah diturunkan karena untuk kemaslahatan 5 hal itu kan dikembangkan lagi, dan mulai sekarang ini sudah digalakkan lagi kajian-kajian di bidang itu. Ini semua untuk apa? Untuk bisa sebetulnya mengintegrasikan tadi antara teks dengan konteks.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu masih banyak hal barangkali yang masih kurang, dan di sini banyak hadir para guru-guru ya, para ilmuwan, Guru Tak Helmi Ali ya, Masya Allah. Saya sebetulnya pernah di PUP tapi tidak sempat mengikuti tadarusnya Puang itu. Ya saya hadir, saya ingin sekali sebetulnya ikut, kebetulan waktu itu ada kegiatan di Pasca Sarjana sehingga tidak sempat mengikuti. Mudah-mudahan insya Allah tadarus berikut kalau pandemi ini sudah lewat, mudah-mudahan bisa ikut. Ya, terima kasih dan ya, ya, terima kasih dan saya kira itu jawaban dari saya untuk sementara, dan barangkali yang lain mungkin bisa menambahkan. Sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa DDI kita ini luar biasa. DDI kita ini adalah tempat reproduksi ulama, itu jangan diabaikan. Dan kita punya potensi yang besar. Ya. Kita hanya saja ya memang kelemahan kita adalah mungkin ini tadi ya, karena DDI ini kekuatannya terpencar di mana-mana, dan ini saja di Sulawesi Selatan saya juga baru tahu semua, oh ternyata orang DDI rupanya. Ya, jadi ini mungkin kelemahan kita yang harus kita akui, sehingga kita perlu media, dan rupanya PBDDI Kabupaten Wajo ini sudah mengawali ya dengan webinar-webinar seperti ini, kajian-kajian lewat Zoom ya, yang saya juga berharap seperti itu, jangan hanya berhenti pada saat pandemi ini, tetapi pandemi ini yang mengawali bahwa kita bisa bertemu lewat dunia virtual. Terima kasih sekali lagi. Minallahil musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ahyanda dan kakanda kami, para pemateri, kami harapkan agar tetap bergabung karena begitu banyak warga Adaria yang ingin menyapa dan ingin berinteraksi dengan kita semua, para Andre Guruta, termasuk banyak adik-adik kita dan senior-senior kita semua yang ikut join di kegiatan kita malam ini. Dan kami ucapkan pada malam yang berbahagia ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum Guruta Rektor IAI Adia Sengkang, Andre Guruta Dr. Yunus Pasan Resang. Ini menunjukkan bahwa DDI dengan Adia itu tidak bisa kita lepas dan bersinergi terus. Kepada Gurunda kami terima kasih sudah ikut join dengan warga Adaria. Beliau ada di monitor, saya pantau, saya juga agak kaget. Luar biasa responnya beliau ini. Dan link ini kami bagi di grup Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan kami juga termasuk generasi muda yang direkrut juga sebagai anggota Majelis Fatwa di Majelis Ulama Kabupaten Wajo. Maka oleh karena itu kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Guru Tak Pak Dr. Yunus Pasan Reseng bisa bergabung dengan warga Adaria. Kami persilakan lagi kepada kakanda kami. Ada saya lihat Dr. Moed untuk menyapa sekaligus juga bisa memberikan kontribusi buat Adindata di Kabupaten Wajo dan seluruh warga Adaria dan partisipan. Kepada kakanda Dr. Moed Nawawi, Al-An falyatafaddal masykuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya telat ya. Tadi ada urusan dan saya sangat menyesal tidak mengikuti. Saya pernah ketemu lama ya dengan Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari. Kita lama di Ciputat ya, Prof ya. Iya. Kalau Ibunda Profesor Aisyah baru lihat saya. Alhamdulillah bisa bertemu di webinar. Saya saja ya, tidak menyita waktu banyak. Karena saya telat jadi pasti saya banyak salah paham. Tapi biarlah saya mencoba menghubungkan dan menjadikan sebuah pertanyaan dari temanya Prof. Asy'ari dengan Prof. Aisyah. Tadi Prof. Asy'ari menyebut ada kiri, ada kanan. Katakanlah itu liberal. Saya tidak tahu lawannya liberal apa, mungkin tekstual ya. Katakanlah seperti itu. Mungkin ini istilah yang salah. Itu saya tahu. Kemudian saya hubungkan dengan tafsir pragmatis. Saya melihat bahwa walaupun yang liberal dengan tekstual suka berantem, tapi mereka sebenarnya sepakat dalam satu hal. Ya. Mereka sepakat untuk melakukan tafsir pragmatis. Maksud saya tafsir tanpa alat itu, yang dikatakan oleh Prof. Aisyah tadi. Jadi saya sering diskusi dengan teman-teman yang di liberal, ya mereka mempersilahkan siapapun bicara. Jadi ya, itu ada liberalisme di sana, siapapun bisa bicara. Dan ya jadi meriah gitu, jadi meriah.
Dan ternyata yang lawannya, yang tekstual melakukan yang sama. Kita lihat misalnya yang tekstual itu, sekarang ustadz-ustadz yang tekstual, yang paling banyak followernya ya justru mereka yang sesungguhnya kekurangan ilmu alat. Dan juga meriah di sana. Nah, karena sama-sama meriah, ya mereka sering berantem. Kedua-duanya sama meriah. Saya tidak mengatakan bahwa di liberal tidak ada orang yang punya ilmu alat. Saya nggak mengatakan begitu. Saya juga tidak mengatakan bahwa di tekstual tidak ada orang yang punya ilmu alat yang baik. Dua-duanya punya. Cuma yang berisik biasanya justru yang tidak punya ilmu alat itu. Di dua pihak ada. Dan itulah yang membuat mereka tidak berantem. Dan itulah yang kemudian berantem, maaf. Dan itulah yang belakangnya yang kita sebut dengan adanya tidak moderat di situ. Karena mereka ini yang berisik dua-duanya. Dan pihak yang tidak punya ilmu alat itulah yang berisik. Masing-masing dua pihak ada. Masing-masing dua pihak ada. Karena kalau sungguhnya kalau yang punya ilmu alat di masing dua pihak ketemu itu tidak ada masalah. Karena tidak meriah. Saya hanya mencoba menggabungkan dua tema tadi, Prof. Asyari dengan Prof. Aisyah, dan saya kira itu menjadi PR kita, tapi menjadi PR saya karena Prof. Aisyah bahwa DDI punya itu, alat itu, dan saya merasa bahwa saya sendiri hanya sampai sanawiyah di DDI. Tapi itulah yang saya bawa sampai sekarang. Ilmu alat itu yang saya bawa. Al-Fitmah tidak ketemu di Ali. Waktu saya pindah ke Aliyah, tidak ada Al-Fitmah, balik lagi ke jadi di sanawiyah lah saya. Itulah modal saya sampai sekarang. Maaf, terlalu panjang, itu saja. Nallahi musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Terima kasih kepada kakanda kami Dr. Mu'id Nawawi MA yang juga telah menyapa dan juga memberikan beberapa pertanyaan. Saya kira buat kakandaku tercinta, Kanda Mu'id, luar biasa ini menginspirasi saya nanti terkait dengan masalah seminar internasional. Nanti insya Allah kami sampaikan bahwa Mei, Juni, Juli tanggal 5 PB bersama dengan PD selaku pelaksana melaksanakan seminar internasional terkait dengan Naz'atul Fikri al-Islami bi Junubi Syarqi Asia, yaitu tren-tren pemikiran ulama-ulama di Asia Tenggara. Bagus mungkin dikaji juga terkait dengan posisi NU dan Muhammadiyah di hiruk pikuk salafi ini. Mungkin bisa juga ini nanti pemateri di seminar internasional mampu memaparkan dan memberikan klarifikasi, yaitu posisi NU dan Muhammadiyah dan termasuk DDI di hiruk pikuknya salafi, apa kontribusi pemikirannya untuk mengkantar paham-paham yang seperti itu tadi. Kemudian saya lihat di sini juga ada kakanda kami ya, Dr. Mardia Said. Ini beliau Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang. Kepada kakanda Mardia Said kami persilakan untuk menyapa, berinteraksi dengan pemateri dan seluruh dan bagi berinteraksi dengan para Andre Guruta. Tafadhali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Al-Mukarram, saudara moderator. Baik, yang pertama saya menyapa yang saya hormati dan saya muliakan kedua narasumber yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. H.M. Asyari MAG dengan Ibu Dr. Aisyah Arsyad MA, yang biasa saya sapa dengan Kak Ica. Ya, alhamdulillah kita bisa bersua kembali pada malam ini. Ya. Dan luar biasa yang ditularkan kepada kita semua. Selanjutnya saya menyapa kepada Gurunda, Guruta Helmi Aliafi, yang senantiasa hampir setiap event PD DDI Wajah selalu beliau ikut, dan saya juga selalu menyimak setiap ada momen-momen yang dilaksanakan oleh PD DDI Wajah. Dan semua rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang
tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, mohon maaf. Saya ingin barangkali ini semacam keresahan atau semacam pertanyaan lah buat kita semua warga DDI. Saya menyimak tadi paling terakhir dari Kak Ica, narasumber kedua, bahwa Al-Quran itu Al-Quran terhadap pemaknaan masyarakat Indonesia terhadap Al-Quran. Ini salah satu fenomena yang banyak kita temui. Banyak pesantren atau rumah tahfiz yang saat ini bahkan ribuan, dan negara yang paling ingin mencetak penghafal Al-Quran, 1 juta penghafal Al-Quran adalah termasuk negara Libya dan banyak negara-negara yang lain. Nah, di kita di Indonesia itu sudah ribuan rumah tahfiz, bahkan pesantren yang sudah eksis dalam hal membangun rumah tahfiz. Mungkin karena pemaknaan masyarakat Indonesia terhadap kitabullah ini harus dihafal, ya, dihafal. Ini salah satu pemaknaan tadi di slide itu, sehingga bukan hanya pesantren yang membangun, bahkan masyarakat saat ini membangun rumah tahfiz. Pokoknya akses dibuka seluas-luasnya dan tidak terbebani untuk belajar. Kalau misalnya dia di pesantren itu, mereka dibebaskan untuk tidak belajar di madrasah pada pagi hari. Nah, tentu saja ini menjadi bahan pemikiran kita warga DDI dalam membangun pesantren maupun membangun rumah tahfiz. Karena animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke rumah tahfiz atau ke pesantren itu adalah untuk mencetak penghafal Al-Quran. Padahal kalau kita simak tadi, kalau disimak pemikiran Andre Geruta, Haji Abdurrahman Ambodale, bahwa kita itu mencetak santri misalnya, itu mencetak ulama. Ulama itu adalah bagaimana dia menguasai ahli tafsir, hafiz, sekaligus ahli fikih. Dia hafiz, dia juga fakih. Tapi kenyataan yang ada saat ini, semakin bermunculan, menjamurnya para penghafal Al-Quran, itu yang saya pahami itu mereka hanya sebagian besar itu memahami, menguasai, menghafal saja tafsirnya. Ini yang banyak terjadi. Pokoknya di masyarakat mereka tidak mau tahu. Yang penting anak saya ini bisa jadi hafiz. Ya, padahal dulu itu hafiz itu adalah orang yang menghafal hadis dan menguasai tafsir-tafsirnya. Ini yang merupakan mungkin kegelisahan akademik saya bahwa bagaimana sebetulnya ini. Saya kembali lagi ke kurikulum DDI. Saya dari awal itu selalu mengatakan kurikulum DDI kita ini kita harus kembangkan bagaimana persisnya, bagaimana menafsirkan, mengimplementasikan nilai-nilai ke-DDI-an itu ke dalam kurikulumnya, sehingga kita bisa menafsirkan agar anak-anak atau santri yang kita hasilkan itu di satu sisi bisa dia tafakuh fiddin, di lain sisi dia juga menjadi seorang hafiz. Jadi seorang ulama itu bukan hanya hafiz, tapi yang saya pahami itu dia harus dia tafakuh fiddin. Dia sekaligus ahli tafsir dan memahami dan menguasai apa makna Al-Quran. Saya kira itu saja. Ini adalah barangkali bisa diberikan solusi seperti apa ya untuk kita membekali warga DDI ini bagaimana bisa
bersaing dalam hal mencetak ulama. Sekian, Wallahul musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda telah bergabung dengan kami, dan sekaligus ada beberapa pertanyaan yang Kakanda sampaikan kepada dua pemateri. Mohon maaf agak terganggu jaringan, kami menggunakan laptop kembali. Kami persilakan kepada kedua pemateri. Punya pemateri pertama dulu, Prof. Asari, untuk menjawab pertanyaan dari Kakanda kami, Dr. Al-An falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Oh ya. Yang telah diungkapkan oleh Dr. Moed tadi, saya apresiasi bahwa Dr. Moed ini adalah sahib saya di Ciputat pada saat saya sementara S3, beliau di S2 ya. Itu yang mungkin perlu saya taruhkan kembali, bahwa luar biasa bahwa kajian tentang kelompok kiri, kelompok kanan itu memang tidak asing lagi kalau di lingkungan UIN Jakarta, yang selalu menjadi penengahnya ataupun netralisirnya adalah dengan hadirnya Dr. Moed dalam setiap event-event diskusi antara kelompok kanan maupun kelompok kiri itu. Yang pasti bahwa DDI lah yang menjadi penengahnya, termasuk NU dan Muhammadiyah ya. Walaupun secara internal ya di keluarga besar DDI kita bisa pahami bahwa tidak secara mutlak keluarga besar DDI menjadi penengah ya. Tidak secara keseluruhan. Ada di kalangan keluarga DDI yang juga kadang berisik, Pak Dr. Moed. Yang saya maksudkan berisik itu yang kita tawarkan konsep moderasi Islam, justru mereka tidak paham tentang moderasi Islam, sehingga ada di kalangan keluarga Darud Dakwah Wal Irsyad, warga Darud Dakwah Wal Irsyad, karena tidak memahami tentang apa itu esensi dari moderasi Islam atau Islam modern, sehingga itulah yang membuat mereka berisik. Ketika misalnya terjadi hal yang kontroversi ya, misalnya pernah di DDI ada dua kubu ya, dua kubu DDI itu sebenarnya mereka memahami tentang konsep moderat ya, atau Islam moderat atau moderasi Islam, mereka paham, tapi justru yang mempertajam, yang membuat berisik ketika terjadinya dua kubu itu adalah warga DDI yang terlalu awam tentang pemahaman moderasi Islam. Namun saya pikir ada hikmah di balik perbedaan itu, seperti yang dijanjikan, yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa khilaf ummati rahmah, ketika DDI pernah pecah menjadi dua, justru hikmahnya jadi pembelajaran bagi kita keluarga besar DDI, bahwa ternyata DDI adalah organisasi yang besar. Ya. Terbukti ketika misalnya Nahdlatul Ulama di Indonesia pernah ada kubunya Gus Dur dan kubunya Abu Hasan, itu menunjukkan bahwa organisasi besar itu ketika di kalangan elit membuat dua kubu, tapi justru dampaknya lebih maju ke depan ya. Terbukti sampai saat ini kaum Nahdiyin itu, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama bahkan sudah bisa merapat juga dari tokoh-tokoh DDI menjadi tokoh-tokoh nasional, menjadi pemimpin bangsa kita. Itu selain dari Nahdlatul Ulama juga ada beberapa tokoh kita dari
Darul Dakwah wal Irsyad. Oleh karena itu ilmu alat seperti yang diungkapkan oleh Ibu Doktor tadi pemateri kedua memang itu ada di DDI, ya, termasuk ada di Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu Ibu Doktor bukan hanya memasukkan anak-anak kita di madrasah-madrasah negeri, tapi jangan lupa kita juga menyempatkan memasukkan anak-anak kita di Darul Dakwah wal Irsyad. Termasuk anak-anak saya, Bu Doktor, alhamdulillah ada 3 orang yang mulai dari sanawiyah, aliyah, dan walaupun Dr. Mu'id tadi menyampaikan ilmu alat yang didapatkan hanya di tingkat sanawiyah, tapi luar biasa keilmuan beliau di soal ilmu alat, sepengetahuan saya luar biasa dan sudah dalam skala nasional, ya, dikenal bahwa Dr. Mu'id itu luar biasa dalam kapasitas keilmuannya di bidang ilmu alat. Dan saya pikir kita juga mengapresiasi saran dan masukan kontribusi pemikiran dari Ibu Ketua Sekolah Tinggi tadi, bahwa adanya madrasah-madrasah ataupun rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok pesantren yang melahirkan beberapa hafiz Al-Quran, agar supaya anak-anak kita yang kita bina di rumah-rumah tahfiz DDI atau di pondok-pondok pesantren tidak berpikir teks, ya, juga secara kontekstual juga memahami esensi kandungan Al-Quran, bukan hanya sekedar menghafal saja, tapi nanti diupayakan di rumah-rumah tahfiz itu, pondok-pondok pesantren, kiranya anak-anak kita selain menghafal 30 juz Al-Quran, tapi diberikan pemahaman tentang tafsir Al-Quran. Sehingga dengan memahami Al-Quran itu bukan hanya dari sisi qiraat, tahfiz, tilawah, tetapi juga penafsirannya, maka arahnya nanti anak itu, santri-santri kita akan lebih memahami Islam itu, bahwa ternyata Islam itu adalah sebagai penengah, ya. Jadi moderasi Islam itu akan dipahami oleh anak-anak kita, santri kita, manakala bukan hanya membaca, menghafal, tetapi diberikanlah pengetahuan tentang ilmu-ilmu tafsir terhadap santri-santri kita. Saya pikir ini mungkin yang dapat saya tambahkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas jawaban dari pertanyaan dari kakanda kami Dr. Mu'id. Kami persilakan kepada kakanda kami Dr. Aisyah Arsyad untuk memberikan jawabannya atau klarifikasi. Al-an falyatafaddal masykuran. Ya, baik Pak Dr. Mu'id Nawawi, ya. Saya juga ikuti kemarin waktu memberikan kajian, ya. Masya Allah, ya. Walaupun hanya beberapa tahun di DDI, tapi rupanya punya bekal ilmu yang sangat mumpuni, saya kira. Dan Adinda Dr. Mardia Said, ya, ini adik saya ini, iya, Ketua STAI DDI Pinrang. Ya. Apa yang disampaikan kedua beliau tadi ini, bahwa DDI sebagaimana dikatakan oleh Pak Mu'id tadi, itu menjadi perannya sebagai moderat, tokoh yang cukup moderat. Artinya keilmuan yang dimiliki oleh orang DDI sebetulnya punya potensi untuk menjadi orang-orang yang wasatiyah, orang-orang yang bisa moderat. Betul tadi bahwa ketika orang yang punya ilmu alat sebetulnya, maka dia tidak ribut, ya. Karena semua punya dasar. Jadi ibaratnya silsilahnya itu tahu persis, sehingga sebetulnya tidak perlu terlalu ribut jika ada hal-hal yang terjadi perbedaan pendapat. Saya mungkin lebih kepada keresahan yang dirasakan oleh Ibu Dr. Mardia Said, Adinda Dr. Mardia Said. Ya betul, ini juga keresahan yang mungkin sama kita rasakan. Apalagi misalnya kita yang pernah mengalami mondok sambil menghafal,
Ya, seperti saya ingat persis dulu kita menghafal Al-Quran itu, kalau saya dulu di DDI Mangkoso, pertama kali dibuka, ada lembaga tahfiz namanya Majelis Qiraah wa Tahfizul Quran, MQTQ, itu kita tetap diwajibkan untuk mengikuti pelajaran. Pelajaran seperti mereka-mereka yang tidak menghafal. Jadi istilahnya di satu sisi kita digodok skill, keterampilan untuk menghafal, tapi di sisi lain kita tetap diisi, ya. Artinya tafakuh fidinnya tadi itu tetap kita tetap diutamakan. Saya kira ini adalah karakter DDI di dalam menggodok para penghafal Al-Quran. Dan ini jangan kita terbuai. Kalau bagi saya posisi ini jangan kita terbuai dengan begitu banyaknya rumah tahfiz yang dibuka tanpa ada semacam pemahaman-pemahaman terhadap materi-materi keislaman, misalnya ilmu fikih, ilmu tauhid dan sebagainya. Apalagi ilmu tentang tafsir ayat, ilmu-ilmu alat apalagi. Dan ini yang menjadi ciri khas kita. Jadi tetap mempertahankan bagaimana anak-anak bisa menghafal, tetapi pelajarannya tetap lanjut. Nah, sebetulnya yang paling ideal adalah bahwa seperti yang kita sudah terapkan sekarang di UN itu, untuk di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa menghafal, tetapi terlebih dahulu diberikan pemahaman tentang ayat yang akan dihafal. Dan untuk ini sekalian promosi juga bahwa untuk metode ini, kita di UIN, itu sudah, saya sendiri sebagai penulis bukunya, sudah saya tulis ada 2 buku terkait dengan itu. Dan kita rencananya bahwa mahasiswa S1 khusus untuk Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, paling tidak mereka itu paham dan hafal surah Al-Baqarah. Jadi paham dan hafal surah Al-Baqarah selama mereka menjadi mahasiswa S1. Jadi tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi memahami dulu apa yang akan dihafal. Karena saya melihat, betul tadi yang disampaikan, nanti ada distorsi pemaknaan tentang hafiz Al-Quran itu. Bahwa mereka yang hafiz Al-Quran adalah mereka yang paham agama, ulama, punya keilmuan, fikih, tauhid, ya, sejarah, ya, ilmu tafsir, hadis, apalagi. Mereka inilah yang hafiz Al-Quran yang seperti itu. Jadi image tentang, identitas tentang hafiz Al-Quran, itu artinya apa? Jangan hafiz 30 juz, tetapi tidak mengerti apa yang dihafalkan itu dia. Jadi tidak paham ya dengan apa yang dihafalkan itu. Ini saya kira ini DDI dari dulu ya. Kalau saya pengalaman pribadi di Mangkoso itu, kita tetap bahwa ayat dihafal itu adalah skill, tetapi bahwa isi dari ayat-ayat itu tetap kita kaji. Dan ini saya kira tantangannya memang berat, tetapi inilah kita, inilah ciri khas kita. Dan ini yang tidak boleh kita hilangkan. Jadi kita melihat bagaimana begitu subur tumbuh rumah-rumah tahfiz, begitu cepat, ada yang hanya 1 tahun, bisa selesai 30 juz. Ya, bagi saya pribadi tidak masalah kita mungkin sampai 2 tahun atau 3 tahun, atau bahkan mungkin selama mondok baru bisa hafal 30 juz, tetapi ilmu-ilmu keislaman itu jangan diabaikan. Ya. Dan secara sebagai akademisi sebetulnya kita di sini barangkali perlu sekarang kita kajian penelitian bagaimana dengan rumah-rumah tahfiz yang sudah ada, bagaimana efektivitasnya, bagaimana luaran-luaran yang dimiliki, ya, terutama dalam hal keilmuan, sehingga kita punya standing point-nya, kita punya dasar pijakan bahwa apakah metode yang diterapkan di DDI selama ini tetap kita pertahankan dan itu tetap akan menghasilkan kualitas yang bagus dibandingkan misalnya dengan rumah-rumah tahfiz yang ada sekarang ini. Jadi itu saya kira lahan para akademisi ini untuk bisa berbicara lebih banyak ketika meneliti luaran-luaran tersebut. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Siapa tahu ada lagi para guru kita yang sudah hadir, saya persilakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda atas klarifikasinya. Syukur kehadiran. ظهر دين المؤيد
بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله